Bayern Munchen muncul bukan karena kekuatan besar, bukan karena uang, tapi karena sekelompok anak muda yang memilih keluar dari sistem. Tapi lu tahu nggak sih, awal mula Bayern Munchen. Awal mula Bayern Munchen terjadi pada 27 Februari tahun 1900 di kota Munich, Jerman. Sepak bola saat itu masih olahraga yang baru, bahkan sering dipandang rendah dibanding senam. 11 anak muda yang tergabung dalam klub senam MTV 1879 Munich ingin sepak bola berkembang lebih serius. Namun masalahnya, pengurus klub menolak bergabung dengan federasi sepak bola Jerman yang baru dibentuk. Keputusan itu memicu konflik. Dipimpin oleh Franz John, para pemain sepak bola memilih keluar. Di sebuah kafe kecil bernama Gisela, mereka mengambil keputusan besar, yakni mendirikan klub baru. Tanpa stadion, tanpa uang, dan tanpa jaminan masa depan, lahirlah Football Club Bayern Munchen. Nama Bayern sendiri diambil dari wilayah Bavaria, sebagai simbol identitas lokal dan kebanggaan daerah. Pada tahun-tahun awal, Bayern bukan siapa-siapa. Mereka sering berpindah lapangan, kalah bersaing dengan klub-klub Munich lainnya, dan hanya bermain di kompetisi regional. Namun sejak awal, Bayern dikenal sebagai klub yang berani untuk mengambil langkah yang dianggap tidak biasa. Mereka merekrut pemain asing yang lebih cepat dibanding klub Jerman lainnya, dan mulai membangun pendekatan sepak bola yang lebih modern. Perlahan demi perlahan, Bayern mulai dikenal. Pada tahun 1932, Bayern akhirnya meraih gelar juara nasional Jerman pertama. Tak lama setelah itu, rezim Nazi berkuasa di Jerman. Bayern mengalami masa yang paling kelam dalam sejarahnya. Klub ini dicap sebagai klub Yahudi, karena banyak pengurusnya berasal dari komunitas Yahudi, termasuk presiden legendaris, Kurt Landauer. Ia dipaksa mundur, ditangkap, dan diasingkan. Bayern kehilangan dukungan politik dan finansial. Ketika klub-klub lain dekat dengan kekuasaan, Bayern justru terpinggirkan. Prestasi menurun, pemain pergi, dan identitas klub nyaris hilang. Setelah usai Perang Dunia Kedua, Bayern harus membangun kembali ulang dari nol. Mereka bukan klub pilihan utama di Jerman. Bahkan ketika Bundesliga resmi dibentuk pada 1963, Bayern tidak langsung masuk ke Liga Utama. Sebuah ironi bagi klub yang kelak dikenal sebagai penguasa Bundesliga. Titik baliknya datang pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Bayern memiliki generasi pemain yang mengubah segalanya. Franz Beckenbauer, bek elegan yang dijuluki Der Kaiser, Gerd Müller, mesin gol paling mematikan di Eropa, dan Sepp Maier, kiper dengan refleks luar biasa. Tiga nama ini bukan hanya pemain hebat, mereka adalah simbol kebangkitan Bayern Munchen. Di tangan generasi ini, Bayern berubah dari klub nasional menjadi raksasa Eropa. Antara 1974 hingga 1976, Bayern memenangkan Liga Champions 3 kali berturut-turut. Prestasi